Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan 2 orang, di mana saya sendiri bernama Dila Aulia Ramadhani dan teman saya bernama Nailatul Amalia. Pada kesempatan kali ini, kami akan mendemokan hasil proyek kami, yaitu sebuah sistem pendukung keputusan yang kami bangun menggunakan Visual Studio Code dengan bantuan HTML, CSS, Bootstrap, dan JavaScript. Sistem ini bertujuan untuk membantu dalam menentukan prioritas pemeliharaan aset dengan menggunakan 2 metode utama, yaitu Best Word Method dan Weak Product. Adapun fitur-fitur yang kami gunakan, yang pertama itu terdapat dashboard utama, data alternatif, data kriteria, penilaian alternatif, perbandingan best to others dan other to worst, hasil bobot kriteria, perhitungan, WP, dan hasil akhir atau perankingan. Ini adalah tampilan sistem kami. Ini tampilan dashboardnya. Lanjut ke data alternatif. Nah, di halaman data alternatif ini digunakan untuk menginput dan mengelola daftar aset atau lokasi yang menjadi objek penilaian dalam proses pengambilan keputusan. Setiap alternatif dapat diberi nama dan deskripsi. Data ini akan digunakan dalam proses penilaian terhadap kriteria, baik dalam perhitungan bobot maupun dalam penentuan ranking akhir. Kita juga bisa nambah, hapus, dan juga edit. Untuk halaman data kriterianya, di sini digunakan untuk menginput dan mengelola daftar kriteria yang menjadi dasar evaluasi sistem pendukung keputusan. Setiap kriterianya memiliki nama dan jenis atribut, yaitu benefit atau cost. Nah, di sini untuk kriteria C1-nya, nama kriterianya jumlah, untuk jenisnya benefit, C2 kondisi, jenisnya cost, C3 jenisnya benefit, C4 kebutuhan, jenisnya benefit, dan C5 harga, jenisnya cost. Nah, data kriteria ini digunakan dalam proses perbandingan BWM untuk menghitung bobot, serta dalam metode WP untuk menentukan nilai akhir setiap alternatif. Kita juga bisa menghapus, mengedit, dan menambah ya. Nah, untuk halaman perbandingannya itu ada 2, di mana perbandingannya ada best to others dan others to what. Untuk best to others-nya, yang pertama kita pilih kriteria terbaik. Jadi di sini kriteria terbaiknya adalah C4, yaitu kebutuhan. Langkah kedua itu masukkan nilai perbandingan. Nah, jadi ini nilai perbandingan terbaik dengan nilai kriteria lainnya. Untuk skala preferensinya dari 1 sampai dengan 7. Untuk kebutuhan C4, untuk alternatif C4 ke C1 nilai preferensinya adalah 4, C4 ke C2 adalah 3, C4 ke C3 nilainya 7, C4 ke C4 nilainya 1, dan C4 ke C5 nilainya 5. Lalu kita simpan dan lanjutkan. Untuk others to worst-nya, langkah pertama yaitu pilih kriteria terburuk. Di sini kriteria terburuknya adalah C3, yaitu jenis. Langkah kedua, masukkan nilai perbandingan. Nah, jadi nilai perbandingan C1 ke C3 nilainya tuh 5, C2 ke C3 nilainya 4, C3 ke C3 nilainya 1, C4 ke C3 nilainya 7, C5 ke C3 nilainya 3, dan kita simpan dan kita bisa lihat bobotnya. Nah, ini untuk hasil bobot kriteria. Ini menggunakan metode BWM. Nah, di sini menampilkan hasil perhitungan bobot setiap kriteria berdasarkan metode Best Words Method atau BWM. Bobotnya dihitung menggunakan data perbandingan yang sebelumnya diinput. Setiap bobot mencerminkan tingkat kepentingan kriteria terhadap tujuan pengambilan keputusan. Bobot ini nantinya akan digunakan dalam proses perhitungan nilai akhir pada metode WP. Nah, ini ada bobot sementaranya. Untuk bobot final yaitu untuk C1-nya 0,25, untuk C2 0,20, C3 0,05, C4 0,35, dan C5 0,15. Kita bisa lanjut ke penilaian alternatif. Nah, untuk penilaian alternatifnya ini digunakan untuk mengisi nilai preferensi dari setiap alternatif terhadap masing-masing kriteria.
Nilai ini bersifat kuantitatif dan mewakili tingkat performa atau kesesuaian suatu alternatif terhadap kriteria tertentu. Nah, nanti kalau nilainya udah diisi semua, sistemnya akan menggunakan data ini untuk menghitung menggunakan metode WP dan menentukan skor akhir dan juga ranking. Nah, ini udah saya masukkan nilainya semua, simpan dan lanjutkan. Nah, ini untuk perhitungannya. Nah, di sini setiap alternatif akan dihitung skor akhir preferensinya berdasarkan metode WP. Proses ini mengalihkan nilai preferensi tiap alternatif dengan bobot masing-masing kriteria. Kemudian dinormalisasi hasilnya agar diperoleh nilai V. Nilai V tertinggi menunjukkan alternatif dengan prioritas tertinggi. Nah, sebelum kita hitung V-nya, nilai vektornya atau preferensi, kita hitung dulu nilai vektor S-nya. Kan tadi kita udah dapat bobotnya nih. Untuk C1-nya 0,25, untuk C2 min 0,20. Karena C2 ini cost, maka dia min. C3 bobotnya 0,5 dan C4 0,35 dan C5 min 0,5. Nah, selanjutnya menghitung nilai vektor S. Maka diperoleh hasilnya seperti ini. Lanjut untuk menghitung nilai vektor V atau preferensinya. Ini nilai preferensinya dihitung dengan membagi nilai S setiap alternatif dengan total nilai S. Nah, jadi hasilnya diperoleh seperti ini. Selanjutnya kita akan melihat untuk hasil akhirnya. Ini merupakan tampilan akhir ya dari proses pengambilan keputusan, di mana setiap alternatif ditampilkan beserta nilai akhir dan peringkatnya. Nilai akhir tadi diperoleh melalui metode WP menggunakan bobot kriteria dari BWM dan nilai preferensi alternatif. Nah, alternatif dengan nilai tertinggi mendapat peringkat pertama dan dianggap sebagai pilihan paling prioritas. Nah, jadi di sini untuk ranking pertamanya ada alternatif A5 dengan nama barangnya jaringan LAN. Nilai vektor S-nya adalah 0,5945, nilai preferensinya 0,1794. Nah, ini untuk ranking keduanya ada 6, ranking ketiga A8 dan seterusnya. Mungkin ini saja yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Demikianlah demo sistem yang kami bangun. Sistem ini kami kembangkan sepenuhnya menggunakan HTML, CSS, Bootstrap, dan JavaScript di Visual Studio Code, di mana kami harapkan sistem ini bisa menjadi alat bantu pengambilan keputusan yang objektif, efisien, dan mudah digunakan dalam menentukan prioritas pemeliharaan aset. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.